Bagaimana dengan orang yang mengatakan salah hanya melihat ayat Al-Quran secara tekstual saja? Siapa yang mengawali? Ini tentu berhubungan dengan wajah Allah, tangan Allah, ya. Siapa yang mengawali memahami Al-Quran dengan tekstual? Bahwa tangan ya tangan, wajah ya wajah. Ini kan kita berbicara tentang sifat Allah. Siapa yang mengawali? Rasul dan para sahabat. Bagaimana mengikuti Rasul dan para sahabat tercela? Ya. Kan Rasul menerima apa adanya. Di teksnya, di lafadznya, tangan Allah, wajah Allah, dan Nabi diam. Para sahabat diam. Ya. Lalu kita mau bicara, sementara Rasul dan para sahabat diam. Ya. Mulai ada pembahasan, mulai ada pertanyaan pertama kali, yaitu tentang bersemayamnya Allah. Itu di zaman Imam Malik. Berarti sebelum Imam Malik gak ada. Seperti tadi, ya Rasul, sebetulnya Allah bersemayam di arsy itu maksudnya apa sih? Gak ada. Tangan Allah itu seperti apa sih? Ya Rasul, betulkah Allah memiliki jari? Apa yang dimaksud Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya? Gak ada pertanyaan seperti itu. Berarti diterima apa adanya. Bolehkah kita bermajelis hanya dengan satu ustadz salaf saja? Tidak, kan banyak ustadz salaf, bukan cuma satu, ya kan? Kecuali antum ragu, kan tinggalkan yang meragukan. Setahu antum hanya satu atau hanya dua, yang lain antum ragu, ya sudah, masuk ragu diikuti. Ya. Bagi si fulan yang nggak ragu, nggak, ini salah, ya silakan. Gitu. Kan masing-masing yakin apa ragu. Oleh karena itu, walaupun orang-orang banyak yang duduk di majelisnya Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, karena memang sudah bertaubat dari ilmu kalam di hadapan Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad tetap tidak mau. Imam Ahmad nggak mau, tanpa harus mencaci maki, menghujat, menjelek-jelekkan Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Enggak, tapi nggak mau aja, udah nggak mau. Apa salahnya nggak mau? Ya, ada ulama 10 salaf semua. Nah, tapi yang satu dia nggak mau duduk, ya terserah dia. Dia punya alasan, punya prinsip, nggak masalah. Gitu. Berhak milih kan, merdeka kan. Nah, termasuk Imam Muslim. Ketika Muhammad bin Yahya mengatakan, barang siapa yang masih duduk di majelisnya Bukhari, Muhammad bin Ismail, aku haramkan duduk di majelisku. Siapa yang masih duduk di majelisnya Imam Bukhari, jangan duduk di majelisku. Ini ucapan ulama ahlu sunnah besar Muhammad bin Yahya, murid besar kepercayaan Imam Ahmad. Di situ ada Imam Muslim. Kebetulan ada Imam Muslim di situ. Berarti mendengar itu, langsung Imam Muslim mengemas kitabnya, barang-barangnya, alat tulisnya, berdiri meninggalkan Muhammad bin Yahya. Artinya Imam Muslim memilih Bukhari. Ini panjang ceritanya. Fitnah tentang khalqul Quran. Ya, ini gara-gara menukil. Gara-gara menukil yang tidak benar, terjadi salah paham antara dua imam besar, yang satu senior, yang satu junior, Muhammad bin Yahya dengan Imam Bukhari. Dari mana subhat yang mengatakan bahwa ars adalah makhluk? Ars makhluk subhat? Yang subhat yang nggak tahu ars itu makhluk apa bukan. Kalau ars makhluk, jelas ars itu Allah bukan. Ars makhluk diciptakan oleh Allah. Yang bukan makhluk adalah
Al-Quran, karena Al-Quran itu kan firman Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah. Mana mungkin makhluk? Sama dengan tangan Allah, makhluk bukan? Bukan. Jari Allah, wajah Allah, makhluk bukan? Bukan. Karena itu menyatu dengan diri Allah. Begitu pula Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, itu kan menyatu dengan diri Allah, orang ucapan Allah, bukan makhluk. Adapun aras terpisah dari diri Allah, tidak menempel. Allah bersemayam di atas aras, berarti menempel di aras. Kalau arasnya turun, Allah ikut turun. Arasnya ke kanan, Allah ikut ke kanan. Bukan. Allah berada jauh di atas aras, entah berapa juta kilometer, hanya Allah yang tahu. Ba'inun an kulli khalqihi. Allah terpisah dari seluruh makhluknya, terpisah dari aras. Maka aras jelas makhluk, diciptakan oleh Allah. Bolehkah mengkafirkan sebuah golongan yang jelas kekafirannya? Boleh golongannya, orang per orangnya jangan. Seperti Rafidah udah kufur. Rafidah sudah kufur. Nah, ada tetangga kita yang terkena subhat Rafidah, ikut pengajian Syiah di ICC situ Mampang ya. Nah, langsung kita kafirkan dia. Bolehkah? Tidak boleh. Orang per orangnya tidak boleh. Berat mengkafirkannya. Bolehkah menghukum murid dengan menggunduli rambutnya? Tidak boleh, haram. Menggunduli rambut haram, kecuali dua keadaan. Satu, akikah. Dua, tahalul. Di luar itu tidak boleh. Apakah pelaku bunuh diri bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Bunuh diri sudah syirik belum? Belum. Tentu dia muslim ya. Pertanyaannya ini muslim. Kalau non muslim bunuh diri nggak bunuh diri kekal di neraka, ya kan? Tentu si penanya ini maksudnya adalah muslim. Ya. Apakah ada dalil tentang salat tarawih 23 rakaat? Dalil hadis riwayat ada. Tapi kan sudah didoifkan oleh Imam Malik. Imam Malik mendoifkan Umar melakukan 23 rakaat. Sementara tidak ada satupun ahlul hadis yang mendoifkan riwayat ucapan Aisyah bahwa Rasul salat malam belum pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tidak ada satupun yang mendoifkan riwayat ini, dan tidak ada satupun sahabat yang membantah ucapan Aisyah ini. Tidak ada. Tentu ucapan Aisyah ini didengar oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain. Tidak ada satupun yang membantah. Semua terima ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Siapa yang berhak menerima fidyah? Fakir miskin. Anas bin Malik ketika sudah tua renta, umurnya sudah mendekati 100 tahun, tidak sanggup lagi berpuasa, maka setiap kali datang bulan Ramadan, di awal Ramadan, beliau mengundang 30 orang miskin. Dohirnya berbuka, mungkin buka pertama, buka di puasa hari pertama. Dari sini pemahaman beliau, satu, fidyah itu untuk fakir miskin. Dua, fidyah itu dilakukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Ramadan, bahkan di hari pertama. Yang ketiga, fidyah itu untuk sehari tidak puasa, memberi makan fakir miskin berapa kali? 1 kali. Karena ada anggapan di negeri kita ini
makan sehari berapa kali? 3 kali. Ini keliru. Ya tentu kalau mau dilebihkan silahkan, tapi wajibnya 1 kali. Apa hukum menempelkan doa-doa pada pintu, jendela, cermin? Tujuannya apa? Agar hafal boleh, dan doanya harus sunnah ya. Kalau tujuannya itu nggak masalah. Anak-anak biar tidak terasa hafal boleh. Tidak ada unsur apa itu klenik misalnya kan, biar selamat, biar ini ya, itu haram, itu syirik. Kalau sekedar untuk menghafal boleh. Apakah benar jika haid datang pada saat sudah masuk sholat duhur dan sholat yang lainnya, maka ketika selesai, maka pada saat waktu sholat asar wajib sholat duhur dahulu? Tidak dinukil dari para sahabiyah ya. Ini berangkat dari kehati-hatian, jelas ini kehati-hatian. Memang kehati-hatian itu sesuatu yang baik, maka para ulama seperti itu. Ini banyak pendapat ulama, tapi menarik bagi saya apa yang diucapkan oleh sebagian ulama, bahwa para sahabiyah, kan ribuan sahabiyah ya di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, belum sholat duhur jam berapa misalnya, 1:30 gitu ya, kan bisa saja kan, karena kan kesibukan kan luar biasa, namanya orang hidup. Belum tiba-tiba haid gitu. Sementara dia banyak kesibukan. Mungkinkah ada sahabiah seperti itu? Jawabnya mungkin. Bagaimana mengatakan tidak mungkin? Aneh sekali. Namanya manusia hidup ya kan. Mungkinkah ada sahabiah begitu, belum sholat duhur jam 1:30 haid? Padahal waktu haid itu tadi waktu bersih sudah masuk waktu duhur. Berarti sholat duhur begitu diqadha, harus ada riwayat. Ya. Kalau tidak ada riwayat ya sudah, bukan salah dia. Yang salah apa? Yang salah dia tidak sholat zuhur sampai datang waktu asar, sementara tidak ada alasan syar'i, itu yang salah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.